Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pratama, NPM 20 1174 dari kelas D, mahasiswa Universitas Hukum Pasundan. Di sini saya akan memaparkan dua materi, yaitu UCP 600 dan kepailitan. Aturan yang berlaku secara umum di dunia perdagangan internasional adalah United Customs and Practice for Documentary Credit (UCP 600). UCP 600 ini merupakan seperangkat kebiasaan dan praktik dalam perdagangan internasional yang dijadikan baku oleh International Chamber of Commerce (ICC) sebagai organisasi bisnis dunia yang berbasis di Paris. UCP adalah pedoman dalam pelaksanaan LC, sehingga sejauh mungkin perbedaan atau kesalahan penafsiran di antara para pihak dalam pelaksanaan LC dapat dihindari. LC digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Artikel 12B UCP 600 menyatakan bahwa dengan menunjuk bank untuk menerima wesel atau menanggung janji pembayaran, kemudian bank penerbit memberikan kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan prepay atau purchase atas wesel yang diterima atau janji pembayaran kemudian yang ditanggung bank yang ditunjuk. Sedangkan UCP 500 tidak memiliki ketentuan tersebut. Artikel 15B UCP 600 menyatakan bahwa bila mana bank mengkonfirmasi menetapkan bahwa terdapat presentasi yang sesuai, maka bank mengkonfirmasi wajib melakukan honor atau negosiasi dan meneruskan dokumen-dokumen kepada bank penerbit. Sedangkan artikel 9B UCP 500 menyatakan bahwa konfirmasi atas irrevocable LC oleh bank pengonfirmasi merupakan suatu janji pasti dari bank pengkonfirmasi sebagai tambahan terhadap janji pasti dari bank penerbit sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan memenuhi syarat dan kondisi dokumentari kredit. Artikel 9C UCP 600 menyatakan bahwa bank penerus dapat menggunakan jasa bank penerus kedua untuk meneruskan dokumentari kredit dan perubahannya kepada penerima. Sedangkan UCP 500 tidak memiliki ketentuan tersebut. Materi selanjutnya, kepailitan. Dalam pasal 1 butir 1 UKK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita jaminan tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (konkursus kreditorium) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1132 KUH Perdata. Sumber hukum kepailitan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. KUH Perdata pasal 1131, pasal 1132, pasal 1133 dan pasal 1134. Polisman Verordening Taat Bled 1905 sampai 217 GO Taat Bled 1906 348. Yang kedua, Polisman Verordening Taat Bled 1905 sampai 217 GO Taat Bled 1906 sampai 348. Ketiga, Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan perundangan kewajiban pembayaran hutang. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4
tahun 1998 tentang kepailitan. Syarat kepailitan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Yang pertama, ada 2 atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Lalu yang kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan. Arbiter atau majelis arbitral. Dua hal tersebut, adanya 2 atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dibuktikan secara sederhana. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan pengadilan niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Yang dapat mengajukan permohonan pailit di antaranya 1 kreditor, yang kedua debitor, ketiga Bank Indonesia, yang keempat Menteri Keuangan, yang kelima Badan Pengusaha Pasar Modal, dan yang keenam jaksa demi kepentingan umum. Lalu putusan pailit. Jika pengadilan menerima permohonan pailit, diangkat kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Kurator dapat ditunjuk oleh yang pertama, debitor atau kreditor, yang kedua, pengadilan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.